Halo teman-teman semua, selamat datang di channel gue. Di video kali ini, gue akan kasih tahu cara download dan install CPU Z. Mungkin teman-teman penasaran ya, teman-teman punya laptop atau komputer, spesifikasi prosesor, motherboard, dan RAM-nya itu apa aja sih? Gitu loh. Nah, software CPU Z software CPU Z ini bisa mendeteksi spesifikasi dari prosesor, motherboard, RAM, dan VGA onboard. Mungkin ada tambahan fungsional lainnya, kita lanjut aja. Pertama, buka internet browser, lalu ketikkan CPU Z. Nah, selalu pilih yang paling atas ya, dari cpuid.com. Teman-teman bisa scroll agak bawah. Nah, di sini ada classic version dan custom version. Classic version itu setahu gue tampilannya itu standar ya, standar dari CPU Z-nya. Nggak neko-neko, nggak ada branding. Atau teman-teman lebih suka nih tampilan yang ada icon Cooler Masternya atau Asus ROG atau MSI Gaming, Gigabyte Aorus, Gigabyte doang, ASRock Phantom, dan masih banyak lainnya. Sebenarnya sama aja sih, cuman paling beda tampilan tema doang ya. Secara fungsional sih sama. Gue di video ini gue mau pilih yang setup English, bisa dalam bentuk zip sama aja sih sebenarnya sama setup. Ini formatnya exe, langsung di klik 2 kali langsung install. Untuk di zip ini kayak di di packing lagi, tapi overall sama. Atau teman-teman ada yang bisa bahasa Chinese, teman-teman lebih nyaman dengan bahasa Chinese, teman-teman bisa pilih Chinese. Gue English aja lah. Apa nih? My god, travel banget. Download now. Oke, simpan di file directory yang kalian mau langsung deh klik yes. Biasa ya kalau misalkan install software ataupun install game, pasti ada license agreement yang kita nggak ada waktu gitu buat baca sebanyak ini, tapi kita klik accept aja. Next. Nah, di sini bisa menentukan mau di mana nih menyimpan atau menginstal aplikasi CPU Z ini. Teman-teman bisa set sendiri atau set defaultnya. Di sini gue pakai versi defaultnya aja lah. Oke, next, create desktop icon. Setelah finish, ini di uncheck aja ya, ini cuma readme doang kok. Oke, finish. Minimize browsernya, kita buka. Bisa dibuka dengan cara mengklik icon ini, CPU ID, CPU Z, atau bisa juga klik start, ketik CPU Z. Terserah senyaman teman-teman aja. Yes. Nah, aplikasi CPU Z bakal scan nih prosesor, motherboard, dan RAM. Oke, setelah kebuka, gue akan jelasin secara singkat aja yang gue tahu ya. Di tab CPU itu ada penjelasan tentang CPU yang gue pakai di komputer gue sekarang. Namanya Intel Core i7 7700K dengan codename-nya Kaby Lake. Wah, udah tua banget ya. Harus segera upgrade ini. Prosesor ini punya maksimal TDP sebesar 91,0 watt. Setahu gue 95 watt deh. Apa karena ini lagi idle aja ya, jadi kedeteksinya 91 watt. Dan soket prosesor ini 1151 LGA. Dengan teknologi fabrikasi 14 nanometer, core voltage yang sedang digunakan sekarang itu 1,248, 1,296. Di antara dua itu ya.
memiliki kecepatan sebesar 4,2 GHz. Nah, untuk ini family extension family ini spesifikasi standar dari Intel. Sebenarnya semua standar dari Intel, tapi ini gue kurang ngerti sih, jadi gue nggak bisa jelasin. Untuk core speednya itu standar 4,2 deh seingat gue, tapi ini 4,4. Gue nggak tahu ya, gue pernah overclocking atau gimana. Ada di motherboard Asus itu ada settingannya, jadi otomatis jadi 4,4. Correct me if I am wrong ya, sotoy aja gue. Untuk multiplayernya sendiri 44. Jadi multiplayernya itu bisa di set dari 8 sampai 45 kalau menurut CPU Z. Berhubung ini prosesor seri K, ya kan? Seri, terus di belakang serinya ada huruf K-nya. Itu berarti prosesornya bisa di overclocking. Begitu. Bisa dengan cara menaikkan multiplayer saja, atau bus speed, atau ya mungkin kalian bisa lihat videonya Jagat review untuk overclocking prosesor yang kalian punya. Tentunya prosesornya sendiri harus bisa di overclock. Jangan cuma mainin turbo boost doang. Walaupun turbo boost sendiri bisa dibilang overclock, tapi ya rasa lah, entry level lah gitu. Dan di sini bus speednya sebesar 100 MHz, sekitar 100 MHz ya. L1, L2, dan L3-nya kayak gini. Kita pindah ke cache. Cache-nya 32 KB untuk L1. Ini L1-nya ada dua nih, D sama I. Gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu bedanya apa. Sama 32. Untuk L2-nya 256 KB dan L3-nya 8 MB. Di tab motherboard, ini menjelaskan tentang motherboard yang ada di PC yang gue pakai sekarang. Maximus 8 Formula, Asus tentunya, PCI Express 3.0, chipset tentunya Intel karena prosesornya Intel, kecuali lo pakai AMD ya AMD. Ini codename-nya Kaby Lake dan ini chipsetnya Z170. Untuk ini gue nggak tahu. Ini kayaknya Northbridge deh kayaknya. Untuk BIOS-nya sendiri American Megatrain Inch. Nah, BIOS ini banyak macamnya, tergantung manufaktur motherboardnya. Dan seri BIOS-nya itu kadang nggak sama ya. Versionnya 3504. Untuk tanggalnya, wow, dari 2017 cuy, gue punya motherboard ini. Lama juga ya. Udah berapa tahun? Udah 6 tahun. Bohong, belum 6 tahun. Di bagian memori gue pakai DDR4 karena baik dari prosesor maupun motherboardnya itu udah support DDR4. 16 GB kapasitasnya, pakai dual channel. Untuk frekuensinya itu ini 41.174.117. Gue kurang ngerti ya. Untuk pembacaan uncore frekuensinya itu gue kurang ngerti. Nah, ini untuk frekuensi individual dari RAM ya. Berhubung gue pakai dual channel, jadi pakai 2 RAM. 8 GB sama 8 GB. Punya frekuensi masing-masing RAM-nya itu 1339. Total 2600 sekian lah ya. Dual channel. Ini FSB di RAM-nya, lalu ini timingnya. Gue nggak akan bahas soal timing karena gue nggak ngerti sama sekali. Di tab speed itu bisa dilihat, nah, spesifikasi dari RAM yang kalian pakai, yang khusus gitu. Ini khusus untuk RAM lah. DDR4 mereknya Avexir. Terus untuk chipnya pakai flash memory ya nyebutnya ya. Flashnya pakai Samsung ya kan, punya kecepatan 2666, CL15 8 GB satu channelnya dengan spesifikasi JEDEC-nya seperti ini dan XMP-nya segini. XMP juga support 2.0 ya. Sebenarnya sama sih. Tuh 24. Sama aja karena gue pakai tipe RAM yang sama, kecuali teman-teman pakai tipe RAM yang beda. Di bagian grafik, oh tidak bisa ternyata. Grafik itu nanti kita bahas di bagian GPU Z ya.
Itu khusus untuk grafik aja. Kalau ini secara umum banget lah, kayak nama seri VGA-nya GTX 1080, manufakturnya dari Nvidia, ya kan, codename-nya GP104, karena masih menggunakan arsitektur Pascal ya, kalau nggak salah GeForce Pascal deh. Terus fabrikasinya 16 nanometer, which is tahun 2021, wah, harus ganti sih. Sekarang itu udah RTX 30 series ya kan, udah Ampere. TDP-nya sendiri 180 watt. Punya kecepatan core yang sekarang ya lagi idle itu cuma 202, memori 405, size-nya GDDR5X sebesar 8 GB. Untuk RAM-nya sendiri, RAM GDDR itu pakai flash memory dari Micron dengan bandwidth sebesar 256 byte. Nah, di tab bench ini itu untuk kayak itu untuk uji coba, uji testing gitu. Bisa pakai bench CPU ataupun untuk stress test dari CPU-nya sendiri. Nah, ini biasanya pilih nih Dread tadi checklist atau reference Dread tadi checklist. Kalian bisa pilih nih, kalian mau bench CPU-nya 8 core. Sebenarnya bukan 8 core sini ya, 8 thread, karena Core i7 itu punya 4 core dan 4 thread. Jadi di CPU Z ini ngitungnya thread ya, bukan core doang. Kita coba aja ya, thread 8. Coba untuk benchmarknya itu ada 3 versi ternyata. Versi 17, 19.01.64 beta dan 19.01.64 AVX. Kita coba aja ya bench CPU. Dapat skor berapa ini CPU jadul? Oke, udah selesai rupanya ya. Cepet banget. CPU single thread score untuk prosesor ini 503 dan multi threadnya sebesar 2542. Dan di tab about standar lah ya dari developernya sendiri. Oke, mungkin sekian dulu video mengenai cara download dan setup dan penjelasan singkat mengenai aplikasi CPU Z kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Share video ini ke teman-teman kalian. Kali aja teman-teman kalian ada yang nggak tahu nih, pakai prosesor apa ya gue sekarang ya di laptop gue atau di PC gue nggak tahu nih spesifikasi secara detail dari prosesor, motherboard, dan RAM. Ingat, berbagi ilmu itu baik. Oke, bye.